Kita akan ngebahas soal satu, soalnya itu pada tanggal 1 Januari PT Alfa mengakuisisi 80% saham berhak suara PT Beta secara tunai. Harganya itu 445. PT Beta saat diakuisisi terdiri dari modal sahamnya itu sebesar 295 dan laba ditahan sebesar 125. Selisih antara harga beli dengan nilai buku dialokasikan ke aktiva tertentu dan sisanya dialokasikan ke goodwill. Ini dikasih tahu aktiva yang perlu disesuaikan. Kita diminta untuk schedule alokasi selisih harga, jurnal eliminasi, dan kita juga disuruh ngerjain consolidated working paper. Yang pertama, kita cari dulu fair value of consideration-nya. Di sini 80% sesuai yang dikasih tahu soal, berarti tinggal 80% dikalikan 80% itu 445.000. Nah, untuk NCI-nya berarti 20/80 dikalikan dengan 445, nanti ketemu 111.250. Kalau udah tinggal kita jumlah, kita bandingkan dengan book value net asset-nya, yaitu common stock 295 sama return earning 125. Di total jadi 420, ada selisihnya itu diakui sebagai diferensial. Nah, diferensial ini yang nanti akan kita alokasikan. Tabel selisih harga yang pertama equipment itu book value 90, fair value-nya 102.500, berarti kita perlu tambah 12.500. Land-nya 35, fair value 57, berarti perlu kita tambah sebesar 22.500. Dan account payable dia terlalu book value 56, fair value 6. Di sini kita plus juga. N-nya untuk yang equipment 5, untuk yang lain dia tidak diamortisasi, untuk yang comparable 1 tahun. Jadi amortisasi 2020 totalnya itu minus 12.750. Dan 31 Desember berarti tinggal sisanya 12 kurangi 2, 10.000. 22 tidak ada amortisasi jadi tetap 22.000. AP 10 dikurangi 10 jadi 0. Diferensialnya 136, kita kurangi sama equipment, land, dan AP, nanti ketemu goodwill-nya sebesar 91.000. Lalu kita sekarang buat jurnal eliminasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Yang pertama kita eliminasi investasi dasar. Jurnalnya debitnya ada capital stock dan returning beginning, kreditnya ada investment in PT Beta dan NCI. Capital stock sama returning langsung dari soal. Untuk yang investment in PT Beta berarti 80% dikalikan dengan 420.000 sesuai book value-nya. NCI-nya berarti sama, 20% dikalikan 420. Lanjut, eliminasi laba dan dividen untuk perusahaan induk atau controlling interest. Jurnalnya debitnya ada income from PT Beta, kreditnya ada dividen dan investment in PT Beta. Income from PT Beta-nya perhitungannya berarti 60.000 dikalikan dengan 80%. Dividennya berarti 30.000 dikalikan dengan 80%. Lanjut kita eliminasi laba untuk dan dividen untuk NCI atau non-controlling interest. Di debitnya sama, income to NCI, kreditnya juga sama, dividen dan NCI. Untuk angkanya, income to NCI berarti dia tinggal 60.000 dikalikan dengan 20%. Untuk dividen berarti tinggal 30.000 dikalikan dengan 20%. NCI nanti tinggal selisihan antara mereka berdua aja. Lanjut kita ke eliminasi amortisasi yang dicatat terlalu rendah. Dicatat terlalu rendah berarti debitnya ada operating expense dan kreditnya di income from PT Beta dan income to NCI. Untuk angkanya 12.750 itu dari yang di sebentar. 12.750 itu dari ini diferensial nih amortisasi. Tapi karena kita cuma punya sahamnya kita ngakuisisi 80%, berarti kita akuinya sebesar 80% aja. Berarti tinggal 12.750 kalikan 80% untuk yang PT Beta dan 12.750 kalikan 20% untuk yang NCI. Lanjut kita ke eliminasi diferensialnya. Debitnya ada equipment, land, sama goodwill, kreditnya di investment in PT Beta dan NCI. Equipment-nya kita ambil langsung dari yang tanggal 31 itu 10.000, land juga dari tanggal 31 itu 22.500, goodwill-nya 91. Nah, untuk yang kredit berarti dia total dari ketiga ini
dikalikan dengan 80% untuk yang beta, dan dikalikan 20% untuk yang NCI. Lanjut kita ke yang consolidated working paper. Yang pertama, sales. Ini ya soalnya. Sales nggak ada perubahan, tinggal kalian langsung jumlahin ke kanan aja, 300 sampai 165. Nah, yang kedua, income from PT Beta. Ini kan ditanda tanya. Sedangkan di jurnal tadi itu ada. Di jurnal yang B, dia di debit, dan di jurnal yang D, dia di kredit. Berarti kita kurangin, 48 kurangin 10.200. Nanti ketemu 37.800. COGS ini nggak ada perubahan, langsung kita totalin aja ke kanan. Operating expense 60, 30, dan juga ada lagi di jurnal yang D sebesar 12.750. Tinggal kita tambah aja. Other expense nggak ada perubahan, langsung kita jumlah ke kanan. Income to NCI ini ada tadi di jurnal yang C dan di jurnal yang D. Di C itu dia kredit, di debit, sorry. Di D itu dia di jurnal yang C itu dia di debit. Jurnal yang D dia di kredit. Berarti kita kurangin 12 kurangi 2550, nanti ketemu 9450. Kalau udah kita tinggal jumlah ke atas, ke bawah, sorry maksudnya, untuk nemuin net income-nya per masing-masing item. Lanjut kita ke bagian returning statement. Di Januari 1, 2020, langsung kita ambil dari soal 152.500 dan 125.000. Lalu dia juga ada di debit jurnal yang A sebesar 125.000. Karena kita harus ngeeliminasi si return earning-nya si beta, karena kan kita akuisisi. Net income, langsung kalian ambil di atas sini, kalian turunin ke bawah, terus dijumlah ke kanan. Dividen di soalnya awalnya 60 dan 30, tapi dia ada juga tuh di jurnal yang B di kredit, dan jurnal yang C kredit juga. Berarti tinggal kita kurangin. Nanti ketemu dia cuma 60.000 sini ya. Kalau udah, return earning-nya kita jumlah dari atas ke bawah. Lanjut kita ke bagian statement of financial position-nya. Untuk cash sampai inventory itu nggak ada koreksi, jadi langsung dimasukin sama dijumlah ke kanan aja. Nah, untuk yang land dia ada soal 25 sama 47.500. Lalu dia juga ada di jurnal yang E, yang pada saat kita nih eliminasi diferensial di debit 22.500. Jadi nanti kita tambahkan. Building net nggak ada koreksi, equipment net ada koreksi, eliminasi di debit jurnal yang E sebesar 10.000. Jadi nanti kita tinggal tambahin aja. Nanti ketemu 470. Nah, investment in PT Beta kalian lihat di bagian yang dikuningin nih. Bagian yang dikuningin itu di sini. Bentar. Investment in PT Beta. Investment in PT Beta, bentar. 458.500. Investment in PT Beta, tadi ada di kreditnya. Pertama di jurnal A dia sebesar 336, di jurnal yang B dia sebesar 24, di jurnal yang E dia sebesar 98.800. Nanti tinggal kita jumlah, kita taruh di sini sebesar 458.800. Lanjut untuk goodwill di soal nggak ada, tapi pada saat kita tadi nyatet dia ada jurnal eliminasi goodwill di jurnal yang E, eliminasi ini.
sebesar 91.000. Jadi kita taruh, kita totalin ke kanan. Kalau udah total aset kita jumlahin dari atas ke bawah satu per satu. Lanjut, account payable nggak ada koreksi, other payable juga nggak ada koreksi, eliminasi, capital stock 450 sama 295. Tapi kita ada jurnal eliminasi di jurnal A sebesar 295. Ini kenapa kita eliminasi? Karena kita mengakuisisi. Jadi kalau akuisisi bukan berarti 450 ditambah 295. Tapi capital stock dari perusahaan yang kita akuisisi itu harus kita eliminasi atau nggak boleh kita akuin lagi. Makanya nanti di konsolidasinya yang muncul cuma 450. RE Desember 31, tanda tanya, itu diambil dari sini, dari yang atas nih. RE 31, 197, 750. Kita pindahin ke bawah sini. Sama 42, 750 di kredit. NCI, nah untuk NCI, tanda tanya di soalnya, tapi di jurnal dia ada di jurnal A 84.000, di jurnal C dia 6.000, dan di jurnal E dia 24.700. Kita tinggal tambahkan, terus kita taruh ke kanan sebesar 114.700. Kalau udah, kita tinggal jumlahin liability sama equity-nya. Sampai sini selesai. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang kedua. Jadi, PT MIDI menguasai 80% saham PT Indo, seluruh selisih harga telah habis diamortisasikan. Saldo investasi saham Indo dalam pembukuan PT MIDI per 31 Desember 2018 adalah sebesar 550 juta. Tahun 2019, PT Indo menjual barang dagangan ke PT MIDI dengan harga 10.500.000, kosnya itu 8 juta, dan laba dalam persediaan akhir tahun 2019 itu sebesar 2.500.000. Tahun 2020, PT Indo menjual barang dagangan ke PT MIDI dengan harga 26 juta, kosnya itu sebesar 17 juta, dan pada akhir tahun 2020 terdapat laba dalam persediaan sebesar 9 juta. Pada 31 Desember 2019, belum ada persediaan yang terjual ke pihak non-afiliasi, sedangkan pada tahun 2020 seluruh persediaan tahun 2019 sudah habis terjual. Selama 2 tahun tersebut, setiap tahun PT Indo melaporkan laba sebesar 55 juta dan membagi dividen sebesar 8 juta setiap tahunnya. Sedangkan PT MIDI setiap tahun memperoleh laba terpisah sebesar 90 juta. Instructions dari soalnya itu yang diminta, yang pertama adalah hitung laba dari PT Indo, laba untuk NCI, dan laba konsolidasi tahun 2019 dan 2020. Lalu yang kedua itu hitung saldo investasi saham per tanggal 31 Desember 2020. Lalu yang ketiga buat jurnal eliminasi tahun 2019 dan 2020. Langsung aja kita lihat jawabannya. Yang pertama itu hitung laba dari PT Indo, laba untuk NCI, dan laba konsolidasi tahun 2019 dan 2020. Tahun 2019 itu di sini ada PT MIDI Separate Income sebesar 90 juta. Lalu itu dapat dari sini. Lalu PT Indo Net Income sebesar 55 juta dari sini. Lalu dikurang dengan unrealized intercompany profit on upstream inventory sale sebesar 2.500.000. Tadi dia bilang kan kalau cost-nya itu sebesar 8 juta, maka keuntungannya sebesar 2.500.000. Lalu PT Indo Separate Release Income-nya itu sebesar 52.500.000, dari 55 kurang 2,5. Maka consolidated net income-nya itu sebesar 142.500.000 dari 90 ditambah 52.500.000. Lalu selanjutnya kita menghitung income to NCI sebesar 20% dikali 52.500.000, maka hasilnya itu sama dengan 10.500.000. Jadi income to CI-nya sebesar 132 juta didapat dari 142.500 dikurang dengan 10.500. Lalu selanjutnya kita ngitung yang tahun 2020 itu formatnya sama, PT MIDI Separate Income sebesar 90 juta yang dari sini. Lalu PT Indo Separate Income itu 55 juta ditambah dengan realization intracompany profit on upstream inventory sale sebesar 2.500.000, lalu dikurangkan dengan unrealized intercompany profit on upstream inventory sale sebesar 9 juta. Maka PT Indo Separate
realized income-nya itu 40.500.000 dari hasil 55 tambah 2,5 dikurang dengan 9 juta. Lalu consolidated net income-nya itu sebesar 138.500.000 dari 90 juta ditambah 48.500.000. Lalu selanjutnya kita akan menghitung income to NCI, yaitu 20% dikali dengan 48.500.000 dikalikan dengan yang ini, maka hasilnya itu 9.700.000. Jadi consolidated net income-nya dikurang dengan income to NCI, dapat income to CI sebesar 148.200.000. Lalu income from PT Indo itu 80% dikali 48.500.000 sebesar 38.800.000 dan income to NCI-nya itu 9.700.000. Yang ini tadi. Lalu yang selanjutnya kita hitung saldo investasi saham per tanggal 31 Desember 2020. Maka formatnya itu beginning 2019 sebesar 550 juta, lalu tambah income from PT Indo sebesar 42 juta dari yang perhitungan yang tahun 2019 ini. Lalu dividennya itu sebesar 8 juta, tapi dikalikan dengan 80%. Jadi hasilnya 6.400.000. Maka ending 2019 itu dari 550 ditambah 42 dikurang 6.400.000, hasilnya 585.600.000. Lalu ditambah dengan income from PT Indo itu sebesar 38.800.000 dari yang sini, dikurangkan dengan dividen itu 5 juta di tahun 2020, tapi dikalikan dengan 80% jadinya 4 juta. Lalu ending dari 2020 itu 620.400.000. Selanjutnya kita akan buat jurnal eliminasi tahun 2019 dan 2020. Untuk itu ini buat tabelnya. Untuk yang jurnal pertama itu eliminasi intercompany sales, jurnalnya sales pada COGS di tahun 2019 itu jurnalnya 10.500.000, salesnya pada COGS 10.500.000. Lalu untuk yang tahun 2020 salesnya itu 26 juta pada COGS 26 juta. Lalu yang kedua kita buat eliminasi untuk unrealized intercompany profit beginning pada tahun 2019 itu jurnalnya investment in PT Indo NCI pada COGS itu di sini 0 di tahun 2019. Nah, di tahun 2020-nya itu investment in PT Indo 2,5 juta dikali 80% sama dengan 2 juta. Lalu NCI-nya 2,5 juta dikali 20% sama dengan 500.000, maka COGS dikredit sama dengan 2.500.000. Lalu yang terakhir kita buat eliminasi untuk unrealized intercompany profit UIP ending. Itu untuk yang COGS-nya di tahun 2019 sebesar 2.500.000 dan inventory di tahun 2019 sebesar 2.500.000. Pada tahun 2020 itu jurnalnya juga sama, COGS pada inventory, tapi emangnya untuk yang 2020 COGS-nya sebesar 9 juta dan inventory-nya sebesar 9 juta. Lanjut di soal 3. Soal 3 ini PT Merah menguasai 70% saham PT Jambu. Pada tanggal 1 Juli 2019, PT Jambu menjual mesin ke PT Merah dengan harga 600 juta. Dan mesin tersebut diperoleh dengan harga kos sebesar 900 juta dan telah disusutkan sebesar 330 juta. Umur si mesin ini adalah sisanya 5 tahun. Terus laba PT Jambu di tahun 2019 adalah 400 juta dan laba di tahun 2020 adalah 500 juta. Di soal 3 ini diminta untuk yang pertama, jurnal transaksi jual beli mesin. Yang kedua, membuat jurnal pembukuan PT Merah terkait investasi tahun 2019 dan tahun 2020. Yang C, hitunglah laba dari PT Jambu dan laba untuk NCI tahun 2019 dan tahun 2020. Yang D, buatlah jurnal eliminasi terkait dengan mesin tersebut untuk konsolidasi di tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Yang pertama itu kita membuat mencari dulu nih, dia ada keuntungan atau kerugian kan. Caranya itu dengan kita masukin yang pertama harga jualnya yang di tanggal 1 Juli 2019. Kita masukin harga jual mesinnya itu adalah sebesar 600 juta. Terus kita cari book value-nya dengan cara cost dikurang dengan akum depre. Cost-nya itu adalah sebesar 900 juta. Nah, depre-nya itu adalah 330 juta.
Terus selisih dari cost dan akum itu namanya book value. Book value-nya itu didapat sebesar 900 juta dikurang dengan 330 juta. Hasilnya 570 juta. Nah, book value-nya ini sifatnya adalah mengurangi si harga jual. Nah, terus berarti 600 juta dikurang dengan 570 juta dapat keuntungannya itu adalah sebesar 30 juta. Nah, terus kita lanjut membuat jurnalnya, jurnal transaksi jual mesinnya. Nah, jurnal yang untuk PT Jambu itu jurnalnya adalah cash sebesar 600 juta, akum depre-nya itu adalah 330 juta. Nah, keuntungannya ini di kredit, namanya gain on sale sebesar 30 juta, terus mesinnya sebesar cost-nya itu adalah sebesar 900 juta. Nah, jurnal untuk PT Merah itu jurnalnya adalah mesin pada cash sebesar 600 juta. Karena kan dia membeli si mesinnya kan, makanya jurnalnya mesin pada cash. Nah, terus untuk mencari amortisasi gain-nya itu caranya adalah gain-nya ini kita bagi dengan sisa umur si mesinnya, yaitu sisanya adalah 5 tahun. Berarti 30 juta dibagi dengan 5 tahun. Hasilnya adalah 6 juta per tahun amortisasi gain-nya. Nah, terus lanjut kita membuat jurnal pembukuan PT Merah terkait investasi di tahun 2019 dan di tahun 2020. Yang pertama itu kita mencatat unrealized gain-nya. Jurnalnya adalah income from PT Jambu pada investment in PT Jambu. Nah, angkanya itu didapat dari kepemilikannya sebesar 30% dikali dengan gain-nya atau keuntungannya 30 juta. Berarti dapat income-nya itu adalah sebesar 21 juta. Investment-nya juga sama 21 juta. Nah, terus kita selanjutnya mencatat realized gain-nya. Realized gain-nya ini dicari dengan cara 6/12. 6/12-nya itu didapat dari 1 Januari ke 1 Juli. Itu jaraknya adalah 6 bulan. Terus kita kaliin dengan amortisasi gain per tahunnya sebesar 6 juta. Terus kita kaliin dengan kepemilikannya. Untuk yang controlling interest-nya itu adalah sebesar 70%, berarti untuk tahun 2019 jurnalnya adalah investment in PT Jambu sebesar 2.100.000, terus di kreditnya ada income from PT Jambu sebesar 2.100.000. Nah, untuk di tahun 2020 itu caranya adalah 70% dikali dengan 6 juta. Berarti investment in PT Jambu di tahun 2020 sebesar 4.200.000, di kreditnya ada income from PT Jambu di tahun 2020 sebesar 4.200.000 juga. Lanjut yang C, menghitung laba dari PT Jambu dan laba untuk NCI di tahun 2019 dan di tahun 2020. Yang pertama kita menghitung laba di tahun 2019-nya dulu. Berarti laba atau income from PT Jambunya adalah sebesar 70% dikali dengan 400 jutanya itu diambil dari laba di tahun 2019-nya sebesar 400 juta. Nah, terus kita kurang sama 70% dikali dengan gain-nya sebesar 30 juta, terus ditambah dengan 70% dikali 6/12 dikali dengan 6 juta. Ini sama aja kayak yang di sini. Terus berarti income from PT Jambu di tahun 2019 adalah sebesar 261.100.000. Nah, income to NCI-nya adalah 30%-nya itu diambil dari 100% dikurang dengan 70% kepemilikannya. Berarti ada non-controlling interest-nya itu adalah sebesar 30%. Berarti 30% dikali dengan 400 juta dikurang dengan 30% dikali dengan gain-nya 30 juta, terus ditambah dengan 30% dikali 6/12 dikali dengan 6 juta. Berarti dapat income to NCI-nya sebesar 111.900.000. Nah, untuk laba di tahun 2020 itu berarti 70% dikali dengan laba di tahun 2020 yang diketahui di soal itu sebesar 500 juta. Terus kita tambah sama 70% dikali dengan amortisasi gain-nya sebesar 6 juta per tahunnya. Berarti
Berarti hasilnya income from PT Jambu 2020 adalah 345.800.000. Nah, income to NCI-nya juga sama, berarti 100% dikurang dengan kepemilikannya 70%. Hasilnya adalah 30%. Berarti income to NCI-nya adalah 30% dikali dengan 500 juta labanya, ditambah dengan 30% dikali dengan 6 juta, itu amortisasi gainnya. Berarti income to NCI-nya adalah sebesar 151.800.000. Selanjutnya, yang D, kita membuat jurnal di kertas kerja di tahun 2019-nya. Yang pertama, jurnal untuk eliminasi penyesuaian mesin dan akumulasi depresiasinya. Jurnalnya itu adalah gain on sale pada mesin sebesar 30 juta, ini didapat dari gainnya. Terus, ada mesin pada akum depre sebesar 330 juta. 330 jutanya itu dapat dari biaya yang telah disusutkan dari si mesinnya. Terus, selanjutnya yang B, kita membuat jurnal koreksi beban penyusutan tahun berjalan. Jurnalnya ada accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 6/12 dikali dengan amortisasi gain per tahunnya, yaitu 6 juta. Berarti dapat sebesar 3 juta. Selanjutnya, jurnal di kertas kerja tahun 2020. Yang pertama itu ada jurnal untuk eliminasi penyesuaian mesin. Yang pertama itu kita masukin dulu si mesinnya di kredit sebesar 30 juta. Karena kan yang diketahui cuma itu kan mesinnya dulu. Nah, terus kita masukin akumnya. Akumnya itu sebesar 6 juta amortisasi gain per tahunnya. Terus, nah untuk mencari NCI sama investmentnya itu dengan cara 30 juta dikurang dengan 6 juta, dapat hasilnya 24 juta. Berarti untuk investment in PT Jambunya itu 70% kepemilikannya dikali dengan 24 juta, hasilnya 16.800.000. Nah untuk NCI-nya itu kan adalah 30%. Berarti 30% dikali dengan 24 juta, hasilnya 7.200.000. Terus, jurnal yang B itu adalah jurnal untuk mengembalikan akun depre yang dihapus. Jurnalnya adalah mesin pada accumulated depreciation sebesar 330 juta. Yang C, jurnal untuk koreksi beban penyusutan tahun berjalan. Jurnalnya adalah accumulated depreciation expense pada depreciation expense sebesar 6 juta.